Bang, tadi udah bicara mengenai kebersihan laut, terus cara kita, trik kita, HNSI buat jaga nanam mangrove dan standby SAR lautnya ya. Nah sekarang nih yang lagi ngehit juga nih masalah solar. Ini solar langka gimana nelayan Bang? Iya. Sebenarnya masalah solar ya, sebenarnya persoalan klasik sih sebenarnya. Hampir setiap waktu tidak lepas dari terkait solar ini. Ya kenapa? Karena memang kalau dikatakan berdampak atau tidak bagi nelayan, yang jelas sangat berdampak. Kenapa? Karena memang semua tenaga penggerak dari kapal motor perikanan tangkap ini ya tidak lepas dari bahan bakar solar itu begitu. Terus jadi sulit ini, jadi ngelautnya harusnya mulai dari jam 7 pagi bisa mulai jam 10 ya? Gitu nggak sih? Sebenarnya sih di tingkatan kita itu ada namanya sentra pusat bahan bakar untuk nelayan. Kan ada kayak SPBU-nya itu SPBN, kan ya kalau nggak salah SPBN ya. SPBN itu ada di Lempasing ya. Yang memang di situ kendalanya ketika para nelayan yang mau membeli solar katakanlah, dia kan kebanyakan terbentur dengan persoalan administrasi terkait dengan sertifikasi surat menyurat kapalnya begitu. Karena kita juga tidak menafikan bahwa pengelola SPBN sendiri sering berkomunikasi dengan kita. Kendalanya memang salah satunya ketika ingin mengalokasikan peningkatan kuota BBM solar bagi nelayan, itu terbentur data atau dokumen lampiran berupa sertifikasi kepemilikan kapalnya begitu. Oh jadi kendala langka ini bukan karena solarnya kurang pasokan, tapi juga karena data-data nelayan yang akan membeli solar juga belum komplit. Itu salah satunya. Salah satunya. Dan memang di posisi di masyarakat di masyarakat juga memang yang memang nelayan ini kan memang ada yang disiplin, ada juga yang tidak disiplin. Ya salah satunya memang terkait dengan kepemilikan kapal yang tidak disertai dengan dokumen-dokumen itu. Nah mereka juga kadang ngebeli ketika tidak ini ya konsekuensinya non subsidi mereka gitu. Nah terkait dengan non subsidi aja sekarang agak sulit begitu yang mereka keluhkan ya begitu. Iya, ngelihat fenomena gini HNSI apa ini yang dilakukan Bang? Ya kami berharap sebenarnya dari Pertamina sendiri sebagai lembaga yang memang menyalurkan itu ya setidaknya memang sebenarnya sih bisa dengan mudah ketika memang bisa langsung turun di bawah terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan nelayan khususnya. Ya terkait hal ini memang selain daripada dokumen nelayan itu harus dimiliki juga ya mereka punya wadah-wadah ya kelompok-kelompok nelayan itu, sehingga ya kami ya tetap sih sebenarnya berharap nelayan itu tetap disiplin, tapi juga ada kearifan atau kebijaksanaan yang sekiranya memang itu kebutuhan nelayan, kenapa tidak diberikan begitu. Sudah pernah bicara sama Pertamina Bang? Kalau secara informal, kelembagaan belum secara resmi ya. Kalau informal udah ngobrol sudah, apalagi terkait dengan pengelola SPBN nelayan itu sendiri, yang memang kita dikelola melalui koperasi nelayannya, dan kita kalau HNSI ini kan sebenarnya lembaga profesi dan sosialnya ya, yang mengaspirasikan atau memperjuangkan apa yang memang dikehendaki oleh nelayan. Nah sedangkan ada juga pengelolaan ekonominya yaitu KUD atau koperasi. Kebetulan yang berbasis koperasi-koperasi yang berbasis perikanan itu di bawah daripada HNSI. Kayak di sini misal ada Mina Jaya, ada Mina Lestari, ada Mina Dermaga, itu semua memang di bawah pembinaan daripada HNSI. Nah ini contohnya ini SAR nih Bang ya? Iya SAR. Saya agak kaget dari tadi ada oren-oren tegap banget lagi. Udah latihan SAR Mas? Alhamdulillah udah. Mas siapa? Jainal Abidin. Mas Jainal. Latihan SAR apa aja yang diajarin? Kita pertolongan di laut. Dan secara evakuasi dari laut ke darat, cara penyelamatan orang tenggelam gitu ya. Terus kalau misalnya ada yang tenggelam bisa ditolongin ya? Insya Allah bisa. Bang Helmi coba nyebur tenggelam. Kalau nggak Mbak itu tuh yang lagi minum. Dan ini kebetulan asli nelayan Bagan. Dan ini kebetulan berdomisili di Pulau Pasaran juga. Orang Pulau Pasaran. Saya sering main ke Pulau Pasaran loh. Main-main Bang. Dulu. Oke, balik lagi Bang. Ini hasil-hasil nelayan di masa pandemi ini. Hasil tangkapan, hasil produksi dan lain-lain.
terjun bebas ya Pak? Iya, yang jelas sangat berpengaruh gitu. Pengaruh ya. Bahkan ya mungkin situasi pandemi satu sisi juga memang ya beberapa hal yang terkait dengan kesulitan didapati ya mungkin hari ini kayak ya BBM solar yang kurang luasa kita dapati. Kalaupun ada ya nelayan berangkat, kalau nggak ada ya otomatis nggak berani ke laut mereka. Terus ada nggak nih program kita nih dalam rangka mengembalikan lagi kesejahteraan lah ya atau kemudahan dari para nelayan dalam hal mengatasi persoalan-persoalan tadi? Ada nggak nih program HNSI ini? Yang jelas terhitung dari kami menakodai HNSI Kota Bandar Lampung sendiri, alhamdulillah sudah melakukan satu terobosan yang terkait dengan persoalan klasik nelayan lah. Memang persoalan klasik nelayan salah satunya BBM, tentang surat menyurat yang harus diterbitkan baik di Kepala Sabana Operasional Pelabuhan Panjang atau juga dari menertibkan administrasi lah ya. Jadi kita hari ini sudah melakukan penertiban administrasi, bahkan juga peningkatan SDM yang kita lakukan. Kenapa? Karena yang bicara tentang peningkatan kesejahteraan tanpa dibarengi dengan peningkatan SDM kayaknya omong kosong begitu. Sepakat. Peningkatan SDM yang mana dulu nih? Cara nangkap ikan, cara budidaya ikan, atau cara jual ikan? Untuk konteks ini apa yang menjadi kebutuhan mendasar itu yang kita lakukan. Ya salah satunya memang terkait dengan peningkatan skill perikanan tangkap, misal kayak mereka harus memiliki basic safety training. Artinya ketika mereka melaut, ya selain daripada untuk mencari hasil tangkapan, tapi juga harus mengutamakan juga dengan keselamatan mereka dalam berlayar atau dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Makanya harus punya sertifikasi BST, dan alhamdulillah dari Kementerian Dirjen Hubla, Kementerian Perhubungan melalui KSOP kelas 1 Panjang ya senantiasa bersinergis dengan kita HNSI untuk menghimpun anggota untuk mengikuti kegiatan yang diadakan dari KSOP kelas 1 Panjang ataupun dari Politeknik Pelayaran Banten ya, melalui BST dan juga SKK 30 milnya. Sudah bergulir dan sudah diikuti tuh ya? Sudah hampir setiap tahun, bahkan kita dapat kuota, bahkan kalau sebelum pandemi kita dapat kuota 3.000 per tahun, tapi karena sudah pandemi ini paling 114 kita istilahnya per tahun, dan bahkan ini sudah kita agendakan untuk kegiatan berikutnya. Dan selain itu juga kita peningkatan skill daripada perikanan tangkap dan juga budidaya atau pemasaran terkait dengan sekolah lapang cuaca nelayan. Apa itu Bang? Sekolah lapang cuaca nelayan? Kerjasama dengan BMKG Maritim. Maksudnya biar nelayan tahu memprediksi cuaca gitu? Iya, selain daripada memprediksi cuaca juga dia bisa mengantisipasi ketika ada cuaca ekstrim ya begitu. Ada ilmunya atau ada sekolahnya gitu? Ada kursusnya ya? Ada kursusnya. Walaupun sebenarnya nelayan sendiri kalau secara teknik pengalaman jauh lebih berpengalaman. Kenapa? Karena praktek. Tapi kadang ya perlu disempurnakan dengan teori yang ada di BMKG Maritim. Perlu dimodernisasi lah ya. Iya, modernisasi. Jadi HNSI memfasilitasi itu. Iya, alhamdulillah. Bahkan satu materi yang diajarkan itu salah satunya ada PDPI, yaitu PDPI itu peta daerah penangkapan ikan. Jadi sebenarnya nelayan endingnya itu jangan melakukan, misal katakan melakukan penangkapan ikan di satu zona tangkap, itu nggak hanya sebatas prediksi atau juga hanya sebatas kira-kira, tapi seharusnya punya referensi memang benar di situ ada ikan yang harus ditangkap melalui PDP itu gitu. Tapi kan ada fish finder Bang, alat yang bisa lihat itu ada ikan apa enggak. Iya, tapi kalau nelayan di sini kan memang kalau fish finder beberapa nelayan yang di atas 10 gross ton ya. Kalau HNSI memang kita dari 0 gross ton sampai 30 juga di tangan kita, tapi kita spesifikasi itu. Jadi SLTN memang kita prioritaskan untuk nelayan yang di bawah 10 gross ton atau nelayan kecil lah yang memang tidak memiliki teknologi itu. Tapi kalau yang sudah yang ini paling kita kerjasama dengan Balai Monitoring Frekuensi Radio Maritim ya, sering mengadakan MOT, Marine on Foot. Kita melakukan kayak sejenis pendidikan dan pelatihan operator bagi nahkoda dan juga sekaligus sebagai operator radio maritimnya begitu. Itu udah berjalan juga tuh? Sudah berjalan juga gitu. Dia rutin tiap tahun gitu ya Bang? Tiap tahun, bahkan ini kita agendakan sekitar Juni-Juli dengan Balmon dengan HNSI akan melakukan kegiatan MOT di tahun 2022 ini. Bang Useri punya kapal nggak sih?
Saya. Nangkep ikan? Kalau punya kapal ajak-ajak kita nangkep ikan gitu. Insya Allah kalau untuk itu kita akan siapkan gitu. Ya. Karena Nanda ini selain cuman ngambil gambar, dia juga pengen cuman mancing. Iya. Siap. Jadi ya banyak program, mungkin ada program yang lain itu Bang? Ada program yang lain. Ya sebenarnya kita ini apa ya? Semenjak kami pun sebenarnya di HNS ini ya selain daripada membahas atau menuntaskan persoalan-persoalan klasik nelayan domestik area lah, tapi juga kita berharap ada satu peningkatan yang lebih di tingkatan nelayan sendiri. Ya misal tentang pendidikan, karena hari ini kita lihat anak-anak nelayan ya jangan anak-anaknya, keluarga nelayan kalau dilihat dari faktor pendidikan, waduh sangat kurang memperhatikan tuh. HNSI juga artinya aware dengan persoalan itu ya? Iya, kita semenjak kita nakodai juga pengen secara komprehensif dan juga lengkap pendekatan itu kita lakukan. Makanya alhamdulillah kita sebenarnya sudah ada MOU juga dengan Polinela Lampung. Polinela, ya. Polinela terkait dengan beasiswa bagi anak nelayan terkait dengan prodi atau program pendidikan perikanan tangkap khususnya begitu untuk diploma 2-nya begitu. Langsung ada khusus program studinya perikanan tangkap ya? Perikanan tangkap iya. Wow. Dan itu sudah ada MOU juga dengan antara Polinela dengan HNSI Kota Bandar Lampung. Oke Bang, kalau eksternal saya percaya. Ini internal di keluarga nelayan sendiri, karena kita kan tahu nih bahwasanya nelayan itu kalau sekolahnya udah SMP, sorry Bang, yang perempuan lu nikah aja. Terus yang laki gue nggak mau sekolah. Iya benar. Gue mau langsung nangkep ikan. Iya benar. Itu merubah image itu, HNSI sudah melakukan itu. Nah itu yang kita sedang upayakan ya. Yaitu tadi, karena bicara tentang kesejahteraan, kita terus juga melakukan edukasi, literasi, bahkan juga kita bekerja sama dengan beberapa stakeholder atau juga bahkan beberapa NGO atau juga beberapa komunitas-komunitas yang lain yang sekiranya ada sinergisitas dalam program. Misal katakanlah kita pernah kerjasama dengan komunitas terkait dengan perlindungan perempuan dan anak begitu. Dan itu kita sudah melakukan edukasi juga bagaimana jangan cepat-cepat merit gitu ya. Artinya menghindari pernikahan dini dan juga menghindari ketika terjadi mengantisipasi hal-hal pelecehan seksual dan lain sebagainya, sehingga memang kita juga terbuka terhadap beberapa komunitas yang memang ingin berbagi atau juga punya program yang sama dengan HNSI. Kita tetap terbuka untuk memfasilitasi, terutama untuk keluarga nelayan. Ya intinya peningkatan SDM itu bisa juga tercapai begitu. Ini luar biasa. Ini ketua HNSI ini bukan kaleng-kaleng. Keren ini. Mulai dari urusan kesejahteraan nelayan, masalah keluarga nelayan juga dipikirin, terus pendidikannya dipikirin, sampai hal-hal yang kecil gede semuanya dipikirin. Jadi mudah-mudahan sukses terus Bang. Amin. Ini udah nggak kerasa kita udah ngobrol banyak nih Bang. Jadi saya juga berterima kasih. Bang Husairi juga menyediakan waktu buat nongki ngobrol dengan Abang, dan saya yakin insya Allah HNSI Kota Bandar Lampung akan lebih sukses di bawah pimpinan Bang Husairi. Amin. Tapi jangan lupa ajak kita nangkep ikan. Siap. Oke Bang, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu. Amin. Mbak, yang muda yang berenergi. Mbak, sendirian aja. Terpulang bareng ya.